kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Selamat Jufri, SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, tuan-tuan guru, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Yai Abdullah Sani MPDI, yang terhormat pada Bapak Camat Kecamatan Bramitam, yang terhormat pada Ketua MUI Kecamatan Bramitam, yang terhormat Bapak Haji Ismail Sagir, yang terhormat pada Bapak BKMT PKTM Desa Bramitam Kanan, Bapak Babinsa Desa Bramitam Kanan, masuk wilayah Jati Emas, yang terhormat para Bapak Kepala Desa yang berkesempatan hadir pada undangan pagi hari ini, yang terhormat pada pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau yang mewakili, yang terhormat kepada Kiai Desa Jatimas, Bapak Kepala Desa atau PLH Desa Jatimas beserta perangkat, para ketua RT, ketua BPD beserta anggota, juga kepada rekan-rekan mahasiswi peserta gelombang 2020 dari Umbari yang sekarang berada di Desa Jati Emas, juga kepada grup Qasidah yang datang dari Pondok Irsyadul Ibad Kubu Kandang, yang kebetulan juga komandannya itu trio apa itu ya, Pak Umdatuddin, Pak Nawawi, dan Bapak Mahmud, ya, tiga beradik. Alhamdulillah, ya, ketiganya kembali ke kandang hari ini. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, undangan sekalian yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah intinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bersama dapat hadir di Masjid Al-Ulya Farid 9 Ujung Desa Jati Emas dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah hari ini sudah masuk hari yang pertama, tanggal 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Walaupun mungkin ada juga yang tanggal 1-nya besok hari Minggu, sama, yang penting
niat dan tujuan kita adalah memperingati peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salawat beriring salam mari selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulna Allahumma salli ala Muhammad sallu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wabil khusus nuateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdullah Sani saking Jambi. Selamat datang mengucapkan kepada para hadirin dan hadirat wabil pada rombongan Bapak Kiai Abdullah Sani atau Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi beserta rombongan yang alhamdulillah pagi siang hari ini bisa hadir bersama kita. Ini adalah satu kehormatan, kebanggaan bagi kami, ya Pak. Rasanya sebenarnya kami takut undang Pak Wakil Gubernur teko ora, tapi yakin Bapak Wakil Gubernur tidak lupa kacang akan lanjarannya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap warga Faris 9 Ujung yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada siang hari ini terlaksana apa yang menjadi harapan kami semua dan harapan kita semua, yaitu menghadirkan Bapak Wakil Gubernur. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terakhir kali mungkin dari kami panitia dan segenap warga Faris 9 Ujung atau Mustautin Masjid Al-Ulya ada banyak hal yang mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya. Tempatnya mungkin yang empit-empitan, ibunya yang di bawah, ibu, tapi mudah-mudahan tidak kaget ya pada siang hari ini ibunya diletakkan di bawah, ya. Dan kita masih sekali ini Pak Wakil, Pak Kiai, kita mengadakan maulid di luar, supaya kelihatannya syiarnya semarak. Kalau yang kemarin-kemarin cukup kami di Serambi dan di dalam masjid, tapi alhamdulillah pada siang hari ini kami masyarakat Faris 9 Ujung dapat melaksanakan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua, khususnya di dalam pelaksanaan maulid tahun ini berada di Serambi dan halaman masjid yang sederhana ini. Dan masih banyak perhatiannya nanti kami mohon kepada Bapak Kiai Abdullah Sani atau kepada Bapak Wakil Gubernur mbok menawa ora udan deres pung titik-titik gremise ndak masalah, ora perlu sing titik penting eneng, harapan kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itulah sekedar sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Dan yang paling akhir masih ketinggalan satu, Pak Kru Tungkal Pengabuan, terima kasih atas liputannya. Mudah-mudahan TV Pengabuan ya jaya untuk kedepannya, amin Allahumma amin. Syairi wabillahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Memasuki sambutan yang kedua oleh Bapak Camat Kecamatan Bramitam, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Suhaimi SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sani MPDI, Bapak Wakil Gubernur Jambi, yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala UPD dari Provinsi Jambi beserta rombongan, yang saya hormati Bapak-bapak para alim ulama cerdik pandai, Bapak para tokoh masyarakat, Bapak tokoh pemuda, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bramitam, yang saya hormati pelaksana harian Kepala Desa Jatimas Kecamatan Bramitam, kemudian yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota beserta perangkat Desa Jatimas, kemudian yang saya hormati Ketua PKK beserta pengurus Desa Jatimas, dai desa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para undangan yang berbahagia. Sekali lagi saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian mungkin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena terlalu banyak mungkin yang saya. Jadi mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Mari kita juga bersyukur atas kesempatan hari ini untuk merayakan lahir Rasulullah Muhammad SAW. Segala doa untuk beliau. Contoh diri Rasulullah SAW seperti diungkapkan ayat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya Allah bagi kamu pada Rasulullah itu teladan yang baik. Bagi barang siapa yang mengharapkan Allah dan hari kemudian dan yang banyak ingat kepada Allah. Ada beberapa nilai yang bisa diambil dari perilaku Rasulullah SAW itu. Yang pertama, Rasulullah SAW memiliki kesabaran yang begitu tinggi, seperti kesabaran beliau kepada rakyat di negeri Taif yang berlaku kasar, keras kepada beliau, sehingga Jibril pun meminta kepada Rasulullah untuk membalas tindak kekerasan mereka. Namun yang Rasulullah lakukan adalah mendoakan rakyat negeri Taif tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun yang perlu ditiru dari Rasulullah SAW yaitu keikhlasannya. Tidak banyak orang mampu melepaskan diri dari sifat balas dendam demi rasa aman untuk dirinya. Salah satu sedikit itu adalah Rasulullah di suatu waktu Rasulullah SAW telah tertidur di bawah pohon kurma, terbangun dengan ujung pedang di lehernya. Namun ketika mendengar kata Allah sebagai jawaban pertanyaan musuh tentang siapa yang akan menolong Rasulullah dengan ujung pedang di leher, pedang tersebut terjatuh. Rasulullah SAW mengangkat pedang tersebut dan mengarahkan ujungnya ke leher musuh dan bertanya hal yang sama. Mendengar jawaban musuh yang salah, yaitu Rasulullah SAW yang akan menolongnya, Rasulullah mengangkat dengan mengembalikan pedang tersebut kepada si musuh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu mengikhlaskan ancaman yang dilakukan si musuh dengan mengampuni perbuatannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Yang perlu ditiru juga adalah masalah keteguhan hati beliau. Hati Rasulullah SAW adalah hati seorang yang berpendirian kokoh, yang tidak surut terhadap kebatilan. Pada suatu ketika, Utbah, seorang pimpinan dan utusan dari kaum Quraisy, bertemu dengan Rasulullah SAW untuk berunding dan menawarkan harta, martabat dan kedudukan kepada Rasulullah. Tawaran tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW karena beliau diminta untuk meninggalkan dakwah jika menerima tawaran tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari beberapa sifat daripada Rasulullah yang telah saya sampaikan tadi, tentunya banyak hal-hal yang patut kita tiru dan kita contoh. Ini hanya sebagian besar, hanya 3 yang garis besar saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati beserta rombongan, sedikit juga perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu berkaitan dengan Desa Jatimas. Perlu kami sampaikan, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian warga Desa Mas dan aparat Desa Jatimas atas realisasi pembayaran PBB yang sampai saat ini sudah mencapai 100%. Tentunya ini sangat kami apresiasi pada Bapak Ibu dan warga Desa Jatimas atas partisipasi Bapak Ibu sekalian sehingga ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian sedikit juga perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Setelah tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa Desa Jatimas pada saat ini adalah pelaksana harian, yaitu Pak Sekdes kita sampai hari ini. Sedikit kami sampaikan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pemerintahan di Jatimas. Pada saat ini pelaksana harian untuk menjalankan roda pemerintahan di Desa Jatimas, kami sudah menunjuk pelaksana harian yaitu Pak Sekdes. Mungkin nanti panjang lebar mungkin disampaikan oleh Pak Kiai kita, Bapak Dr. Andes K. Haji Abdul Sani MPDI, bisa mungkin dapat menghimbau kepada masyarakat kita tentunya yang saat ini memang sangat santer sekali Pak berkaitan dengan stunting. Ini sangat atau cukup tinggi di Kecamatan Bramitam dan pernikahan dini. Nah, ini yang perlu. Kemudian aparat desa kita kemarin juga sudah laksanakan kegiatan sosialisasi di KUA yang berkaitan dengan pernikahan dini. Kami juga mohon mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian bahwa aturan yang sekarang Bapak Ibu sekalian untuk menikahkan anaknya ada ketentuan umurnya 19 tahun itu minimal Bapak Ibu sekalian, mau laki-laki ataupun perempuan. Kenapa ini kami sampaikan? Jangan sampai mungkin anak-anak kita yang belum cukup umurnya untuk menikah sudah kita nikahkan. Nah, imbas dari ini Bapak Ibu terjadilah anak-anak kita yang stunting. Nah, ini kami mohon juga nanti kepada aparat desa agar dapat menekankan. Syukur alhamdulillah kalau di Jatimas ini Pak memang agak kurang, tapi perlu ini kita untuk mencegah dibandingkan dengan desa dan desa-desa lain. Kita tetap himbau kepada Bapak Ibu sekalian. Juga pada kesempatan ini kami juga mohon izin Pak BKTM, mungkin Pak Babinsa, untuk kita tetap menggalakkan narkoba ini, untuk menjauhi narkoba Bapak Ibu sekalian, karena memang sangat fatal sekali. Hal-hal kecil ini sudah merambah ke daerah-daerah desa. Jadi ini mohon Bapak Ibu untuk dapat nanti menyampaikan atau mengarahkan kepada anak-anak kita. Orang tua lah yang lebih tahu tindak atau tingkah laku dari anak-anak kita. Tolong kita sama-sama dipantau dari hal yang kecil, dari hal mungkin yang dari lem,
kemudian dari obat batuk, Bapak Ibu jangan disangka anak-anak kita nanti dia minum obat batuk kita anggap itu biasa. Nah, tapi kalau sudah berlebihan seperti yang terjadi kemarin di daerah Pengabuan, gara-gara obat batuk yang sering diminum, orang tua sendiri yang dibunuh. Nah ini yang kira-kira kita, ini saya kemarin yang di Pengabuan itu sempat ke sana Pak, itu masalahnya sangat sepele. Nah jadi inilah himbauan kami dari pemerintah Kecamatan Bramitam kepada Bapak Ibu sekalian, pada aparat desa, agar kita sama-sama menjaga hal-hal yang demikian. Bapak Ibu sekalian, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, mungkin ini sedikit yang saya dapat sampaikan. Tentunya lebih kurang dalam penyampaian ini yang kurang berkenan, kurang pas, menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara kami istirahatkan yang akan diisi oleh rombongan hadroh dari Pondok Pesantren Irsadul Ibad. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Acara kami lanjutkan kembali. Memasuki acara selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sani MPDI. Dumateng panjenenganipun kaula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati, uga kula takzimi para tuan guru, para alim, para kiai, para asatizah, para sesepuh dan bini sepuh, para orang tua saya yang hadir, tokoh masyarakat dan para pejabat yang hadir, khususnya Bapak Camat Kecamatan Bramitam dan unsur Porkon Pincam Kecamatan Bramitam, Ketua MUI Kecamatan, Bapak para kepala desa, khususnya PLH, kepala desa Jatimas dan seluruh perangkat desa, Bapak Bin Kamtibmas, Bapak Binsa, pengurus Masjid Al-Aulia dan seluruh jamaahnya, juga ibu-ibu muslimat Patayat, kecamatan, desa, majelis taklim, juga terkhusus yang saya cintai, teman saya, menemani saya. Di belakang saya ada satu kepala dinas kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Haji Peri. Beliau lama di Tunggal tuh. Juga kepala dinas pendidikan Provinsi Jambi, Pak Haji Rizal. Juga yang tidak pernah tidak bersama saya, Kasat Pol PP Provinsi Jambi, Pak Hidayat, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada mungkin yang masih muda-muda nggak kenal saya ini lahir asli di Parit 8 itu, cuman memang agak lama, 1956, dan pas tanggal 8 September kemarin umur saya baru 67 tahun, 67. Ini kalau buatan kunci-kunci kader tali bro. Sampai waktu keberi kini loh. Kamu bukan nih. Berarti kata Pak Islam tadi tidak lupa dengan kamu. Saya SD di sini, sekolah di Tungkal, nyambung merantau ke Jambi. Ngerti jadi wakil gubernur nih. Padahal sekolahnya yang nomor 40.
sama juga dengan Pak Camat SPDI ikut jadi camat. Jadi baru ibu bapak mau tentu syaratku jadi pejabat orang mesti sekolah negeri segala macam madrasahnya jadi pejabat. Pertama adalah di tempat lisyarofil makan. Tahu Pak Camat artinya? Ibadah itu akan lebih sempurna, lebih banyak manfaatnya, apabila nyatur ganjarane kalau berada di tempat yang Allah muliakan. Setuju? Setuju? Tidak setuju berarti tidak percaya dengan keutamaan Makkah Madinah itu. Mana ada Pak Kailani aja Kailani tadi baru pulang haji ini. Di Masjid Makkah, di Masjid Nabawi pasti tidak sama dengan Masjid Uliain, tidak sama. Ketawa pula Pak Camat. Tapi di masjid manapun pasti tidak sama dengan di rumah. Yang kedua, lisyarafiz zaman, waktu yang Allah muliakan. Insya Allah mari berbaik sangka kita berada di awal Rabiul Awal, saat Rasul di bulan itu dilahirkan. Kita yakini hari ini hari yang mulia. Amin. Dan yang ketiga tergantung di mana. Lisyarafil amil, kemuliaan yang beramal. Nah, kemuliaan yang beramal itu terletak pertama bi husnin niyah. Nah, niatnya saya, niatnya bagus, apapun. Tapi kalau sebaliknya, walaupun zikir ngangge tasbih 5 kilan, tasbih 5 kilan itu kan. Oh yo, kalau niatnya tidak bagus juga tidak dapat apa. Mari kita pasang niat bagus. Jangan ada yang sampai yang datang nanti wakil gubernur datang, jangan. Dan saya tidak usah dianukan lah, Pak Selamat daripada 8 gitu ya, tidak usah daripada nyatanya ya daripada 8. Amin. Amin Bu. Mudah-mudahan jadi ibadah. Kemudian kalau nanti walaupun saya nggak ngacak-ngacak, kok sampean Bapak Ibu sekalian sendiri dalam hati pelan-pelan zikrul anbiya, niate eling-eling zikir nyebut tentang para nabi, khususipun Nabi Muhammad, walaupun saya tidak ngacak, maka zikrul anbiya minal ibadah. Menyebut, mengingat-ingat para nabi menjadi ibadah. Itu kok sudah datangan aja. Sini kalau segini ada datang makanan langsung ingat makanan. Oh di sana. Sebab mau tidak mau pohon pisang dililit akar, hari siang perut. Maka ikan sepat, ikan lebih cepat, lebih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, monggo panjenengan kula panjenengan donga yang dengan doa kita itu insya Allah kita didoakan Nabi. Ini untuk hadroh paham sekali, apalagi dari Sonoja. Bu, pernah didoakan suami? Bapak pernah didoakan istri, Pak? Pernah didoakan oleh Abdul Hasani? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Saya berarti doakan sampai
Saking baiknya sampean. Bapak Ibu, mudah-mudahan sampean selamat. Assalamualaikum. Saking baiknya sampean langsung sampean balas Assalamualaikum. Soal kabul nggak kabul itu urusan nanti lah. Bagaimana kita bisa mendapatkan doa Nabi, doa keselamatan? Ya tadi. Ya Nabi salam. Saya hanya mengingatkan, percaya nggak percaya itu urusan sampean, tapi dalilnya jelas. Ikut sini, jelas nih. Siapa yang mendoakan keselamatan kepada Nabi, Nabi langsung balas, imma di dekat kuburnya di Madinah sana, walaupun di Parit 9 ini. Oh bisa ya bisa. Urusan yang Gusti Allah. Tidak usah ragu. Sekali kita berselawat, kebaikan Allah berikan, dan kita didoakan oleh Nabi tentang bagaimana kita doa. Kita doakan Nabi selamat, kita doa selamat. Dan doa siapa yang paling mujarab selain doa Nabi? Bu, kira-kira doa Abdullah Sani dengan doa Pak Camat kabul mana? Semua membodoh ini. Tapi kalau doanya Abdullah Sani dibanding doanya orang fakir dan miskin, pasti lebih dijabahi doanya orang fakir. Sampai dapat daya. Anak saya masuk Pak Camat. Terus-terusan lagi. Bapak sekalian, doa berikutnya monggo. Rabbana atina fit wa fil wa qina adzab. Sekali minta kepada Allah, minta baik dunianya dan akhiratnya. Umpama Pak rasani wakeh men sampai jaluk siji wae sing tak kabul milih yang mana? Apa dunianya apa akhiratnya gitu mana? Umpama sampai minta, ya Allah berikan kami kebaikan dunia akhirat. Terus Gusti Allah gini, satu aja yang saya kasih pilih. Dunia yang baik menurut siapa yang sampai minta? Tentu kita sepakat mungguing Rasulullah, mungguing Allah Subhanahu. Dan kalau itu terjadi, insya Allah dunia akan membawa merambat kepada akhirat kita baik. Alhamdulillah. Masih mikir akhiratnya baik. Kalau itu tidak boleh, kenapa Allah mengajarkan di Quran? Kan gitu. Tidak salah kita, cuman dunia yang mana yang baik mungguing Gusti Allah, bukan menurut selera. Pak, opo mesti kalau urusan dunianya dikabulkan sugih ya sugih, pejabat ya pejabat, wali tidak wakil gubernur ya. Saya nanya, apa mesti membawa kebaikan di akhirat? Belum tentu. Belum tentu. Maka siapa orang kaya, orang pejabat tinggi mengatakan aku hebat, aku mulia dunia akhirat, tunggu dulu. Tapi selagi baiknya itu dianu dengan baik menurut Rasulullah, menurut Allah, insya Allah. Dan contohnya adalah dalam kerangka itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Urusan dunia ndak usah sulit-sulit tuh, ndak usah sulit-sulit. Sampean golek rezeki dunia anugerah, yo pangkat, yo jabatan, yo harta, yo tahta wanita. 3 perkara. 1 dari sudut kasbi, artinya usaha. Sing sapa usaha ya dapat, tidak dapat. Itu umum. Umpama kerja muntang manting sedino, ya ulah memang ya ukuran itu. Tapi saya mau nanya, pernahkah Bapak Ibu usaha tidak, ikhtiar tidak, kerja tidak, tapi dapat duit? Pernah Pak? Pernah Pak? Tidak pernah? Yang benar. Rezeki bukan duit saja loh. Itu dalam ranah wahbi. Kemurahan yang Gusti Allah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak jarang terjadi. Ribun baik. Tempatnya nanti kejadian ini. Saya pernah itu sudah jadi wakil gubernur ini. Jam 2:30 malam datanglah orang bawa aqua. Ke pintu. Saya jarang tidur jam 2, tidak 2:30. Waalaikumsalam. Loh kok dalu-dalu enggak anu Pak? Kadang-kadang manggil kula Pak Yai, Pak Waktu. Ini kok anak kula jam 8 kok nangis boten leren-leren. Nganggo aku Pak. Nggih, bawa ke kamar etok-etoke disuwuk. Iki nggih, di barang nggih. Mau pulang, grogok-grogok. Wis, enggak usah. Sini enggak usah tutup, sini aku buka. Muncullah walaupun tidak banyak, sebatas 100.000. Saya mau nanya, siapa yang mengira sore tadi tengah malam mau dapat duit? Pasti Bapak sering. Itu namanya wahbi. Tapi juga ada bergabungnya antara kasbi dan wahbi, usaha dan Allah. Contoh, podo-podo nandur sawit pinang. Tanai podo, bibitnya sama, pupuknya sama, anginnya sama, kena hujan-hujan yang sama, dirawat yang sama, hasilnya kok ora podo. Mentang-mentang ini punya Pak Camat, minta ampun seminggu bisa sekian ton. Mana namanya? Nah. Masuk akal Pak? Pernah terjadi? Nggak percaya juga sampean runding wong 3 wong 5 nyewa ruko. Rukune jejer, dodolane podo, dibuka sama semua. Sore hasilnya tidak sama itu Pak. Tidak sama Pak. Dasar aku kalau itu. Nah, terus yang kemudian soal urusan dunia, kata Nabi, ini juga saya nyatet. Inna Allah yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuh. Urusan dunia, harta, tahta, pangkat, wanita, sak piturut ini Allah akan berikan kepada satu orang yang Allah senangi, orang yang Allah cintai. Kedua, Allah pun berikan kepada yang Allah murkai. Orang kafir pun kadang-kadang malah sukses. Betul Bu? Sukses mana kamu dengan yang toke di tukang sana? Saya ulangi, urusan dunia Allah berikan kepada siapapun, mau Allah cintai atau tidak, Allah senang atau tidak, bahkan memusuhi Allah pun dunia Allah kasih. Tidak usah ragu. Maka sampai nojo sok ngukur wong, sok ngukur ini. Lah, wong kok seprono seperti di Goroko yang mau pernah ngomong gitu. Coba lihat Abdul Hasan itu pindah ke Jambi jadi wakil gubernur aja Pak. Lalu ngomong, oh berarti Abdul Hasan ini disayangi Allah, sayang Allah belum tentu Pak.
Urusan dunia belum tentu. Apa ukurannya? Kalau itu jadi ukuran nabi-nabi di Quran itu, ada yang marah Nabi siapa? Nabi Isa. Sing sakit-sakitan Nabi siapa Pak Bambang Mas? Woi ayo, sing suke siapa? Yo pejabat juga. Sing kuagah perkasa siapa? Mau dia kaya Nabi itu, mau dia melarat, mau perkasa, mau sakit-sakitan, dia tetap pilihan Allah, hamba Allah yang Allah cintai. Amin ya Rabbal. Ukuran tentunya jangan ukur sampai wah kayak pasti timur kaya Allah cukup itu kaya Allah. Jangan Pak. Kayak pasti yang bagi Pak Camat, Pak Kades, Pak itu pasti disayang Allah. Belum tentu Pak Camat. Jangan bangga kita Pak Camat. Paham maksud saya Pak? Saya ulangi, Nabi itu pilihan Allah, pastikan disayangi oleh Allah. Tapi juga ada Nabi yang larat, ada yang kaya, ada yang sakit-sakitan, ada yang siapa Pak Nabi yang sakit-sakitan? Tapi sayang Allah, cuman bisa nggak kita dikala diuji kayak Nabi Ayub itu seperti Nabi Ayub? Bisa Pak? Kalau harus mikir Bu. Nabi Ayub itu Pak, kaya raya, rumahnya megah, gedungnya magrong-magrong, anaknya banyak, cantik-cantik. Digoda oleh Allah melalui iblis, lalu terbakar rumahnya, anaknya mati semua. Kok jawabannya? Alhamdulillahilladzi a'tani wa adhaba anni. Syukur datang Gusti Allah yang dulu ngasih aku, sekarang dia ngambil lagi. Bisa Pak Bapak Mas gitu? Bisa. Kalau Pak kali-kali tiga ini bisa sama dengan saya ya. Bisa. Wong saya dengar di Bramitam kanan dulu, kalau sekarang enggak. Sandal hilang wis seminggu merutuk kaleren. Dulu, kalau sekarang enggak ada lagi. Lalu Allah uji kaya, yang kaya-kaya bisa enggak seperti Nabi Sulaiman? Yang punya pejabat minimal Pak RT, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat, Wakil Gubernur udah masuk. Dikala Allah beri ujian, dia katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Apa yang kunikmati ini, apakah pangkatku, kekayaanku, semuanya ini adalah datangnya adalah anugerah dari Allah Tuhanku. Allah memberi aku ini adalah Allah akan mengujiku, apakah aku tergolong orang yang syukur atau justru orang yang kufur. Kuncinya itu. Pokoknya Pak Camat setuju gak setuju, iya kan menyenangkan hati aku. Sudah Bapak Ibu? Sekarang urusan agama. Walakin la yuqaddin, tetapi agama, iya agama, iya iman, iya takwa, iya boleh. Itu termasuk ke husnul khotimah sak piturute ora bakal diberikan oleh Allah kepada seorang kecuali orang yang Allah cintai. Lagi soal agama, soal Islam, soal takwa, soal amal soleh, apalagi soal husnul khotimah, kadang kita ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Mari berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini, anak kita ini, cucu kita semuanya insya Allah diberikan hidayah karena Allah cinta, bisa Islam yang benar, bisa berakidah yang benar, bisa beribadah yang benar, bisa berakhlak yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Walaupun saya kurang setuju kalau ada kawan nih yang nyontoh hampir sama Rasulullah. Aduh, mana orangnya di sini ada? Nih sama dengan Rasulullah. Aduh,
Jangan banding-bandingkan kita dengan Rasulullah. Kita ini bandingkan dengan guru kita yang bermakom di Tungkal aja tidak kenal, apalagi Rasulullah tidak kenal. Cuman walaupun seperti itu Pak Lukamnas, kita harus berusaha untuk bagaimana kata Pak Camat tadi, uswatun hasanah, kita contoh tahu adanya apanya segala kehidupan. Jangan marah Pak ya, jangan tersinggung. Kalau soal ikut Rasulullah ini bahasa di daerah sana pret. Tapi saya ulangi, walaupun kita yakin tidak akan bisa sama Nabi itu, apa dengan selamat ini? Yang atkol atkia, ya, boleh. Paling takwa tidak ada yang berasul, paling indah ada tuh. Tapi tugas kita sebagai umatnya adalah untuk menirunya sebisa-bisanya. Soal kulo panjenengan wong awam yang tidak pernah lepas dari salah, monggo kata-katai istighfar. Yuk, disepakati nek soal dunia, mau dia orang Islam, mau dia orang kafir, mau dia selain Allah, tetap Allah berikan dunia ini. Tapi urusan agama, urusan akhirat, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah senangi. Walaupun dia mungkin miskin, kaya, pejabat, rakyat, apapun, dikasih Allah, maka Allah berikan agama Islam, iman, takwa dan seterusnya. Insya Allah husnul khotimah.